Seringkali kalau kita mendekat dengan seseorang atau kita didekati oleh seseorang, yang menjadi patokan dari kita adalah hati. Apakah kita rasanya nyaman sama dia, apakah kita merasa kayaknya debar-debar sama dia, apakah ada sensasinya, atau orang sering bilang apakah ada chemistry-nya. Ya, jadi chemistry cinta itu sendiri dijadikan faktor penentu untuk menentukan apakah orang ini cocok atau tidak untuk kita. Nah, menurut kita di kelas cinta itu tidak tepat, itu tidak baik. Kenapa? Karena yang namanya euforia cinta atau chemistry itu sangat tergantung pada mood, sangat tergantung pada keadaan. Itu bisa berubah-ubah, sama seperti perasaan kita berubah-ubah. Kalau kita mau masuk kantor, kadang ada hari-hari kita semangat kantor, kadang ada hari-hari di mana kita malas sekali, bahkan ada hari-hari kita merasa pengen keluar dari kantor itu. Jadi manusia kerap berubah. Jadi kalau kita landaskan keputusan pemilihan pasangan hidup berdasarkan perasaan itu, perasaan cinta, perasaan sayang, itu adalah landasan yang tidak baik, goyang. Itu seperti tanah berpasir yang labil sekali, mudah dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya, kalau kita pikir kita sudah cinta, lalu suatu saat pasangan kita melakukan hal yang menyakiti hati kita, berarti cintanya hilang dong. Atau misalnya melakukan hal yang membuat hati kita jadi sedih atau dikecewakan, berarti cintanya hilang. Lalu apakah itu artinya kita bisa dengan mudah meninggalkan dia atau menceraikan dia? Kan nggak masuk akal. Jadi faktor penentu untuk memilih pasangan hidup itu harusnya bukan dari perasaan, tapi dari kemampuan bekerja sama, kemampuan untuk membina komunikasi dengan mudah. Kalau tidak cocok, kalau tidak ada kerjasama yang kontinu, kerjasama maksudnya apa sih? Mudah dibilangin, mudah ditegur, mudah diajak, mudah diingatkan, dan sama juga dia juga mudah mengingatkan kita, mudah untuk menegur kita, mudah mengarahkan, menginstruksikan kita. Kalau itu sudah terjadi, maka ada kemungkinan besar itu cocok, orang yang baik, walaupun mungkin perasaannya belum sebegebu-gebu itu. Ya. Nah, di zaman modern ini seringkali kita memilih pasangan hidup berdasarkan perasaan yang menggebu-gebu itu. Pada saat awal kita tertarik pada seseorang, kita langsung merasakan kita jatuh cinta pada pandang pertama dan kita mengeluh-elukan perasaan itu. Kita pikir itu adalah tanda bahwa inilah orang yang menjadi belahan hati kita, inilah soulmate-nya kita. Padahal jatuh cinta itu mudah sekali terjadi dan akan terjadi seumur hidup kita. Walaupun kita sudah mencintai pasangan kita, walaupun kita sudah menikah, kita sudah pacaran bertahun-tahun, ada kemungkinan kita jatuh cinta sama orang lain. Jadi cinta bukan faktor penentu. Kalau kita flashback ke generasi yang di atasnya kita, orang-orang tua atau kakek nenek, mereka ketika menikah itu biasanya tidak ada perasaan yang kita bilang cinta itu. Orang biasa mereka baru bertemu beberapa minggu, bahkan ada juga yang baru bertemu di hari pernikahannya. Karena mereka dipaksa atau diatur oleh orang tuanya. Jadi perasaan cintanya belum ada, belum tercipta. Mereka baru bertemu, baru melihat, lalu berjalan bersama-sama dalam ikatan itu, ikatan pernikahan itu, dan rasa itu tumbuh belakangan. Dan kalau kita perhatikan pada generasi yang ada di atas kita, mereka bisa bertahan lama, mereka bisa bertahan sampai tua, tidak seperti generasi sekarang yang menikahnya karena inilah soulmate-nya aku, inilah pilihannya aku, inilah cintanya aku, ini pujaan hatiku, lalu kemudian hanya bertahan beberapa bulan atau beberapa tahun saja. Ya, jadi di kelas cinta kita mengajarkan bahwa hubungan cinta itu didasarkan pada sesuatu yang lebih solid, lebih real dibandingkan perasaan saja, dibandingkan chemistry saja. Dan itu adalah kerjasama, kemampuan berkomunikasi, ketahanan, ya, atau ketangguhan saya bilang. Jadi contohnya ketahanan adalah pada saat ada pertengkaran, apakah orangnya itu bisa berkomunikasi atau nggak tahan, gampang stres, lalu jadi memaki, menyerang, atau pergi kabur dari hubungan selama beberapa hari. Kalau seperti itu berarti dia tidak tahan, berarti dia tidak cukup dewasa untuk dijadikan pasangan hidup. Kalau dalam waktu 1-2 tahun aja nggak bisa, ya jangan dijadikan pasangan hidup selama bertahun-tahun. Makanya lagi-lagi di kelas cinta, salah satu prinsipnya adalah kalau ingin memilih seseorang, kalau ingin menikah lebih tepatnya, pastikan sudah berpacaran dulu seminim-minimnya, paling minim-minimnya 1 tahun. Itu kalau emang udah nafsu banget, kalau udah nggak tahan banget gitu. Tapi idealnya adalah 2-3 tahun. Pada masa 2-3 tahun itulah kita mengecek kecocokan yang tadi saya bilang itu. Kita mengecek apakah kita kompatibel sama dia, apakah visinya kita, gaya hidupnya kita, pemikiran kita, tujuan yang ingin kita tuju itu juga selaras dengan apa yang dia miliki. Nggak bisa tuh kalau misalnya kita beda lalu kita paksain, kita cocok-cocokin sama dia. Di awal-awal bisa, kenapa? Karena masih ada euforia cintanya mungkin.
Tapi kalau misalnya euforia cintanya sudah hilang, kita akan malas untuk memaksa-maksakan lagi. Kita merasa kayaknya kita ngalah mulu, kita mudah emosi, kita jadi banyak bertengkar. Jadi kalau memang sudah tidak cocok dari awal, ya tidak perlu dipertahankan sampai lama, apalagi sampai dinikahi. Justru pemikiran-pemikiran bahwa kalau nikah nanti akan jadi lebih baik, kalau nikah orangnya akan berubah, itu adalah prinsip yang cukup sesat dan beresiko tinggi. Akan menyiksa Anda, akan menyiksa pasangan Anda juga, dan yang paling ngeri adalah menyiksa anak-anak kalian berdua. Jadi balik lagi soal masalah memilih pasangan hidup, kriteria apa sih yang ingin dicari? Ya itu sesuai dengan selera masing-masing. Tapi yang pasti jangan didasarkan pada perasaan jatuh cintanya itu sendiri, kayak perasa nyaman menggebu-gebunya. Itu bisa muncul belakangan kok. Itu bisa diolah belakangan, karena prinsipnya di kelas cinta adalah hasil investasi. Jadi seiring Anda berjalan dengan orang yang sudah Anda pilih, orang yang benar-benar terbukti kompatibel sama Anda, perasaannya akan tumbuh. Perasaan bersahabatnya, perasaan bergairahnya, perasaan sayang, cinta, memiliki, bahkan sedikit posesif, itu belakangan bisa muncul, jangan dari depan. Kalau sudah muncul dari depan, dikhawatirkan itu cuma asmara saja. Dan asmara bukan alasan yang baik, bukan pengikat yang baik malah untuk sebuah hubungan yang sifatnya puluhan tahun ke depan. Jadi, kalau memilih pasangan hidup, pastikan memilih berdasarkan dasar yang lebih kuat, dasar yang lebih masuk akal, dasar yang lebih logis. Jangan berdasarkan perasaan saja. Sekian pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tonton video kelas cinta yang lainnya. Like, comment, and subscribe.